yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang mati, bahkan mati dibangkitkan. Siapa yang dapat melakukan itu? Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjelma di dalam Yesus Kristus. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Kembali bersama Pendeta Najarudin dalam Ragiku, Renungan Pagiku. Kita ambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat 29. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Seri mujizat. Saudaraku yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang yang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara-saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sambung ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang di situ takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tempat peristiwa itu adalah di Provinsi Galilea. Kota di situ adalah kota Kapernaum, tempat tinggal Yesus dan murid-muridnya berkumpul. Apa kegiatan Yesus di situ? Nah, kegiatan Yesus di Kapernaum adalah menerima orang banyak. Kegiatan Yesus di Kapernaum telah mengajar, termasuk mengajar ahli Taurat yang mau ikut belajar. Kegiatan yang ketiga di Kapernaum itu, Yesus menyembuhkan banyak orang-orang yang datang untuk minta disembuhkan. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bukan tukang sulap, bukan tukang sihir, bukan dukun. Tapi Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang datang menjelma menjadi manusia dan berkuasa atas
sakit penyakit dan kelemahan. Orang yang datang dari berbagai tempat, semua desa di Galilea itu dicatat tadi ya, dari Yudea dan dari Yerusalem, dan dari Yerusalem itu berarti agak jauh tempatnya ya. Kalau mau pergi ke Kapernaum. Pokok-pokok cerita yang dapat kita terima atau dapat kita pelajari tadi, Yesus menerima orang banyak yang datang. 2, Yesus mengampuni dosa. 3, Yesus mengetahui pikiran orang. 4, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan orang lumpuh itu sembuh dan memuliakan Allah, itu yang kelima. Yang keenam, orang banyak itu tahu bahwa Yesus mampu mengampuni dosa. Dan Yesus mampu menyembuhkan. Lalu yang ketujuh, orang banyak juga akhirnya memuliakan Allah. Apa tujuan cerita? Perumpamaan, bukan perumpamaan ya. Cerita mujizat ini. 1, agar para pembaca mengenal siapa Yesus. Yesus adalah anak manusia yang memahami keperluan manusia. Manusia berdosa, perlu pengampunan. Manusia itu lumpuh, sakit, perlu kesembuhan. Tujuan cerita yang kedua adalah agar para pembaca mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah dan memuliakan Yesus yang adalah anak Allah yang berkuasa. Bukti bahwa Yesus itu anak Allah, Ia adalah Tuhan, Dia mengetahui pikiran manusia, Ia berkuasa mengampuni dosa, Dia menyembuhkan sakit lumpuh. Dalam kasus ini dia ada orang yang sakit lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tujuan cerita agar kita memahami keperluan kita masing-masing, bahwa keperluan rohani lebih utama daripada keperluan jasmani. Agar orang yang telah sembuh itu memuliakan Allah, dan agar orang yang hadir yang menyaksikan mujizat kesembuhan itu beriman kepada Yesus Kristus. Karena ternyata banyak orang yang tidak beriman walaupun melihat, walaupun mendengar. Ya. Banyak orang yang tidak beriman juga. Walaupun hanya mendengar, tidak melihat, ada orang yang beriman. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tujuan cerita berikutnya adalah agar yang hadir itu memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mujizat apa itu? Mujizat adalah perbuatan ajaib supranatural, meta, melampaui akal kita. Akal kita tidak mampu, tidak dapat memahami, ya, bukannya tidak masuk akal, tapi akal kitalah yang tidak mampu memahami mujizat itu, karena itu meta, melampaui akal. Dalam pengajaran hamba-hamba Tuhan yang Alkitabiah dan pengajaran di STT yang Alkitabiah, saya dari STT Yogyakarta, STII Yogyakarta, diajarkan 2 mujizat, 2 jenis, yaitu mujizat langsung dan mujizat proses. Mujizat langsung seperti Yesus menyembuhkan orang yang sakit atau yang lumpuh itu tadi, ya. Atau kalau saudara berdoa lalu orang itu langsung sembuh, itulah mujizat langsung. Mujizat yang kedua adalah mujizat proses. Orang yang sakit berobat dulu, ya, ke puskesmas dulu, ke dokter, ke rumah sakit, lalu akhirnya menjadi sembuh. Itu mujizat proses. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, waktu kami di desa beberapa waktu yang lalu
Ada satu jemaat yang anaknya umur balita, bawah 5 tahun, sakit. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta mengumpulkan jemaat, dia berdoa. Lalu dia pergi berobat. Setelah dia pergi berobat, tidak juga sembuh. Dia pergi ke dukun. Lalu matilah anaknya itu. Saudaraku, memang usaha tetapi itu salah yang ke dukun itu. Saya menceritakan ini tidak bermaksud agar kita dengan berbagai cara. Memang kita harus berusaha. Tetapi yang baik dan benar adalah berdoa. Yang kedua, pergi berobat. Setelah itu, ya udah serahkan kepada Tuhan. Sebab tidak ada umur yang panjang di dunia ini. Ada juga yang saya sebut tadi itu balita, bawah 5 tahun. Kalau memang waktu sudah mau meninggal, yang Tuhan panggil ya kita pasrah. Jangan sampai pergi ke dukun. Waktu pelayanan saya bersama istri. Waktu kami pelayanan di Sungai Betung. Ada satu ibu divonis umurnya tinggal hanya 6 bulan. Jantungnya berlobang atau bocor. Dia berdoa dan berobat. Dia bilang, Pak Gembala, nasib saya ini sial katanya. Dia bilang seperti itu. Ngapa? Saya bilang. Dokter sudah bilang dan sudah vonis saya bahwa saya tinggal hanya 6 bulan. Tinggal hanya 6 bulan hidup saya, umur saya. Setelah itu, saya mati, katanya. Apa yang saya bilang, saudaraku? Saya bilang, Bu, dokter sudah melakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan ilmunya. Disiplin ilmunya memang seperti itu. Setelah dia diagnosa, lalu dia membuat satu kesimpulan. Kita harus berterima kasih. Dan masih ada waktu 6 bulan. Saya bilang 6 bulan. Jadi ada kesempatan untuk kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan yang penuh kasih sayang, berbelas kasihan, bisa memperpanjang ibu entahkah 5 tahun, entahkah 10 tahun. Mari kita terus berdoa. Saudaraku, saya mengatakan seperti itu sebenarnya secara manusia saya pun ragu-ragu. Tetapi tentu saja tidak ragu-ragu di depan jemaat. Harus yakin menyampaikannya itu juga dengan yakin. Dan akhirnya terus menerus didoakan. Dan ibu itu sembuh. Sampai tahun ini 2025. Nah, peristiwa itu tahun 2000. Berarti sudah 25 tahun yang lalu. Ini kisah nyata. Dia sehat, dia sembuh sampai hari ini. Dia masih hidup. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil, dapat kita terapkan dalam hidup kita? Yang pertama, Yesus memahami keperluan kita masing-masing. Apa keperluan saudara? Jika kita seorang berdosa, Yesus mau ampuni. Jika kita sakit, Yesus mau sembuhkan. Jika kita sembuh, kita harus bersyukur dan memuliakan Allah. Jika kita tidak sembuh, jika kita tidak sembuh, kita berserah sajalah kepada Tuhan. Karena kematian itu adalah jalan terbaik, cara terbaik yang Tuhan sudah tentukan bagi kita masing-masing. Walaupun kita berat menerimanya, bahkan kalau bisa menolaknya. Seperti yang saya alami dengan adik saya, ada 2 yang sudah meninggal. Orang tua saya, mama saya, bahkan bapak saya lumpuh hampir 2 tahun. Tapi ya sudah berobat, sudah berusaha, sudah pergi ke rumah sakit Bethesda Serukam, sudah pergi ke rumah sakit Vincentius, sudah berobat, berusaha kemana-mana. Tetapi kedaulatan ada di tangan Tuhan.
Yang kedua, nats ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus guru yang bijaksana. Dan orang Farisi serta ahli Taurat itu, banyak orang haus akan pengajarannya. Bagaimana dengan saudara? Jadi baik jemaat biasa maupun hamba-hamba Tuhan, orang Farisi, ahli Taurat pun haus akan pengajaran Yesus. Nah, bagaimana dengan saudara? Saya senang jika saudara haus akan kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, nats ini juga menyatakan bahwa Yesus anak manusia tanpa dosa. Ia berkuasa mengampuni dosa. Apapun dosa saudara, Yesus bisa mengampuninya. Ada yang berpendapat, saya terlalu banyak dosa. Mana mungkin Yesus mau mengampuni saya? Yesus mau saudara. Yesus mencari orang yang berdosa seperti saudara. Sekarang dia mau datang dan dia mau mengulurkan tangannya kepadamu. Datanglah kepadanya, mohon ampunnya. Mengapa? Karena ia adalah tanpa dosa. Ia adalah Tuhan Allah. Selanjutnya, jika saudara telah sembuh secara jasmani dan juga sembuh secara rohani, sudah diselamatkan, muliakanlah Allah, ucaplah syukur dan layanilah sesama manusia seperti 4 orang yang menolong sesamanya. 4 orang yang menolong si lumpuh itu. Jadi mujizat itu terjadi ketika beriman dan ketika manusia itu ada inisiatif, ada mau melakukan sesuatu dan Tuhan turun tangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga menginspirasi, mengedukasi, dan memberkati kita sekalian. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya. Salam hormat dari saya.